Oke, kembali lagi di ASI Side to Side Indonesia. Masih bersama gue Alvino dan Mas Tama, Mas Pratam. Oh, kita juga hari ini masih siaran di tempat yang sama. Meskipun season berganti, tapi kita tetap siaran di Studio 36 di kawasan BSD. Tepuk tangan dulu buat Studio 36. Ya, dan kita juga mau bagi-bagi jersey Timnas Indonesia original ya, original. Jumlahnya ada berapa, caranya bagaimana, tonton aja sampai habis. Nanti kalian juga akan tahu caranya bagaimana dapetin jersey Timnas Indonesia. Dan juga buat outsiders yang mau lebih update, lebih tahu lagi tentang sepak bola dari Indonesia ataupun di luar negeri, kalian bisa join di komunitas Plus 62 Football. Nah, nanti gimana cara join komunitas Plus 62 Football? Kita sertai linknya di deskripsi. Alright, kita masuk ke episode baru. Pembahasannya adalah tentang tim nasional Indonesia yang akan main nanti di awal Juni. Jadi ini termasuk jeda terlama ya, kita nungguin Timnas Day. Kalau dulu kan jedanya paling sebulan. Kemarin kan jedanya setahun. Apanya? Sempat jeda setahun. Yang mana? Ganti tahun kan. Dari 2024 ke 2024. Enggak, jokes lu bapak-bapak sih. Oh iya, maaf. Umur lu muda. Maaf, iya. Tapi jokes lu bapak-bapak, muka lu tua. Iya, maaf. jadi maksud gua, ini jedanya sebulan. Ini 2 bulan. 3 bulan bahkan. Ya. 3 bulan, 2 bulan ya. Pokoknya berbulan-bulan. Ya, cukup lama juga nunggu bagaimana Timnas akan bermain lagi di lanjutan FIFA Matchday. Yang dimana nanti akan melawan China tanggal 5 dan kemudian akan melawan Jepang di tanggal 10 ya. Dan kemudian akan melawan Jepang di tanggal 10. Oke, sebelum kita bahas tentang bagaimana peluang Timnas Indonesia melawan China dan Jepang, update terkininya adalah tidak ada lagi pemain pemain baru tambahan. Iya benar. Pemain baru tambahan dalam artian pemain keturunan yang dinaturalisasi untuk memperkuat timnas baru. Artinya memang skuad yang akan diturunkan oleh Kluivert nanti di bulan Juni kurang lebih akan sama dengan yang kemarin. Dengan yang kemarin. Periode kemarin. Mungkin beberapa nama pemain lokal yang cukup tampil apik di Liga 1 seperti Beckham Putra contohnya gitu. Mulai santer juga akan menjadi opsi kuat untuk menghuni tim dari Kluivert. Kalau lu ngelihat nanti komposisinya tuh akan kayak gimana nih buat menjelang melawan China dan Jepang nanti? Kalau komposisi pemain mungkin dari pemain keturunan gak bakal berubah ya. Ya kan udah gak dapet penambahan. Ini juga kayaknya pertama kali gak ada tambahan pemain keturunan lagi ya semenjak di perjalanan kualifikasi. Betul. Ini ya. Jadi iya kalau buat pemain keturunan kayaknya hampir sama kayak yang periode kemarin. Terus kalau pemain lokal kayaknya setelah berjalannya musim Liga 1 kayaknya bakal ada beberapa perubahan ya. Tapi ya nama-nama seperti Rizky Ridho mungkin itu nggak kayaknya sulit buat diganti gitu. Apalagi kita kan concern kita itu selalu dan setiap kali FIFA Matchday itu kan pasti di lini pertahanan concernnya kan. Jadi ya untuk pemain belakang, pemain lokalnya mungkin tidak akan berubah. Tapi kita akan lihat bakal Patrick Kluivert bakal bikin perubahan di lini tengah atau lini depan, itu yang patut diperhatikan sih gitu. Dan ada kemungkinan juga di ngomong-ngomong menyinggung lini belakang, bagaimana posisi penjaga gawang juga akan dimainkan oleh Emil Audero. Benar. Lalu sendiri gimana melihat pergantian di posisi penjaga gawang? Kalau pergantian posisi penjaga gawang ya kita udah nyaman sama Martin Paes ya sebenarnya. Udah nyaman sama Martin Paes, tapi karena dia itu absen karena akumulasi kartu ya kalau nggak salah ya. Akumulasi kartu, terus akhirnya kemungkinan besar yang akan dimainkan adalah Emil Audero. Kalau dari aku sangat apresiasi pengalaman dia main di beberapa klub top di Italia. Terus ya semoga saja dengan pengalaman dia bermain di Liga Italia itu bisa membawa
keberuntungan untuk squad kita di FIFA Matchday nanti. Apalagi kita butuh sosok yang memang apalagi di posisi krusial kayak penjaga gawang ya, kita butuh sosok yang memang tenang, terus bisa menjaga lini pertahanan dengan baik, menginstruksikan 4 atau 3 back di depan dia agar bisa membantu dia untuk menjaga gawangnya. Itu yang kita butuhin, sosok yang memang cukup tenang dan yang ya itu tenang aja. Pokoknya harus kalem lah gitu. Itu dari sisi belakang ya. Dan kita coba untuk maju ke pemain yang cukup menarik perhatian kemarin ya di bulan Maret. Adalah beberapa pemain yang baru datang. Salah satunya adalah Ole Romani. Ole. Itu chance-nya memang menggema banget ya di stadion GBK. Itu benar-benar pemain Ole Romani, pemain yang main di Oxford kemarin itu cukup memberikan impresi yang cukup berkesan. Nggak cuma di GBK loh, debutnya. Tapi di Australia sama dia juga menggema. Di Australia juga. Jadi pemain yang cukup memberikan debut yang berkesan oleh Romani. Dan gua rasa juga posisi di depan, posisi striker utama masih akan menjadi posisinya bagi oleh Romani gitu kan. Cuman kita lihat aja nanti ya oleh Romani apakah akan pemakai jersey lengan pendek, apa jersey lengan panjang gitu kan. Kita lihat oleh Romani, kita sangat menantikan banget bagaimana chance Ole itu bergema gitu kan. Apakah yang itu penasaran jersinya akan apa? Apakah akan pakai jersey nomor 7 mungkin gitu kan? Bisa jadi. Gantiin rekan timnya sama Marcelino Ferdinand gitu. Kita nggak tahu gitu kan. Yang jelas duo Oxford ini Marcelino Ferdinand sama Ole Romani itu membuat kita sebagai yang mengikuti timnas cukup meyakini bahwa masa depan ini ada pada mereka gitu ya, antara Ole Romani dan Marcelino Ferdinand. Dan Marcelino Ferdinand juga secara moral mungkin cukup terangkat karena kemarin juga di Oxford dia baru memulai debutnya gitu kan. Jadi gua rasa nih Ole Romani, Marcelino Ferdinand itu luar biasa banget. Ole Romani pakai nomor 10, Marcelino Ferdinand pakai nomor 7, itu gimana ya, kayak kalau di kartun football tuh nomor-nomor yang emang jadi protagonisnya gitu ya. Ole Romani dan Marcelino Ferdinand. But Marcelino Ferdinand, sebelum kita ngebahas Marcelino Ferdinand, nomor 7 adalah nomor yang pantas gak buat Marcelino Ferdinand? Kalau sekarang mungkin pantas-pantas aja, apalagi dia main posisinya kan memang posisi sayap ke tengah gitu kan. Dan dengan kemampuan dia di lini sayap dan seperti di film-film kartun gitu kan, biasanya kan pemain nomor 7 tuh memang pemain yang ikonik satu, terus memiliki kemampuan yang bisa gocek-gocek sana sini lawannya, bikin mengecoh lawan-lawannya gitu. Nah, itu ada di diri Marcelino Ferdinand kan. Jadi nomor 7 dia cukup cocok lah, apalagi udah beberapa tahun terakhir dia kan pakai nomor punggung 7 kan. Jadi ya untuk sementara belum ada pemain yang bisa menggantikan posisi Marcelino sebagai pemegang nomor 7 jadi nomor-nomor sakral di timnas ini udah menemukan tuannya kayaknya. Ole Romani di nomor 10, Marcelino Ferdinand di nomor 7 gitu. Dan memang pemain yang menggunakan nomor punggung 7 di timnas itu banyak yang memberikan kesan yang cukup baik. Yang gue paling ingat adalah Boa Solosa tentunya. Betul. Tapi menurut lo siapa 3 pemain terbaik timnas dengan nomor 7 yang pernah main di timnas? Pemain timnas yang pernah memakai nomor 7, sebutkan 3 terbaik versi lo. 3 terbaik. Ya udah pasti yang tadi disebut, Boa Solosa pasti nomor 7. Nggak ada predator yang bisa menggantikan perannya Boa Solosa di timnas saat ini. Terus Zulham Zamrun pernah pakai nomor 7 gak sih? Iya benar, Zulham Zamrun. Kita juga pernah punya Widodo. Ya memang nomor 7 tuh cukup selain nomor sakral dan penggunaannya di timnas, sejauh ini jatuh ke orang yang sangat tepat. Betul. Tetapi nanti lawan Cina ada info baru bahwa akan ada sanksi dari FIFA pengosongan tribun utara dan selatan. Itu karena imbas, menurut FIFA itu karena ada perilaku yang
tidak bisa ditolerir ketika pertandingan melawan Bahrain dari tribun di utara dan di selatan. Imbasnya adalah nanti pertandingan melawan China, last home game terakhir di round 3 kita itu tribun di utara dan di selatan akan dikosongkan atau diisi dengan fans-fans yang fans-fans yang dihimbau untuk mengkampanyekan tentang anti violence gitu kan. Itu sih lawan China. But ya apapun itu gue yakin mudah-mudahan supporter kita juga akan bisa lebih bertumbuh lagi, dan adanya sanksi di supporter tentunya gue harap sih nggak akan berpengaruh terhadap penampilan anak-anak nanti lawan China. Iya, jadi dan ya ada denda juga yang tentunya harus dibayarkan kepada PSSI. Tapi ya kalau gue sih berharap semoga hal ini tentunya bisa membuat environment komunitas atau ya supporter bola kita lebih baik lagi dalam mendukung tim nasional, dan ketiadaan supporter di utara dan selatan juga gue harap tidak berpengaruh terhadap biar semua belajar lah, nggak dua tribun itu ditiadakan sama denda, ya itu kita sama-sama saling belajar aja pokoknya. Iya. Tapi lu sendiri ngelihat China gimana nih? Waduh. Singkat aja ngelihat China dulu deh. Kita dari pertemuan kita sebelumnya aja ya, maksudnya pada saat kita ketemu sama China untuk pertama kali itu kan sebenarnya itu adalah efek kejut kan. Maksudnya kita bakal expect mereka itu main fisikal gitu kan. Makanya yang diturunin adalah pemain-pemain yang notabene memiliki fisik-fisik yang di atas rata-rata. Cuman ternyata pada saat bermain justru China membiarkan kita untuk megang bola. Otomatis pemain kita jadi kaget. Malah kita yang disuruh possession gitu loh, yang disuruh menguasai bola. Nah, semoga aja di pertemuan ini kita nggak lagi kaget seperti itu, apalagi dengan pemain-pemain keturunan kita yang sekarang sudah bisa dibilang ini merupakan formula terbaiknya yang dimiliki sama Patrick Kluivert. Semoga aja bisa nggak ada lagi efek kejut kayak gitu, karena mereka ini kan sudah bermain di liga-liga Eropa yang memang dituntut untuk bermain di setiap situasi gitu loh. Kalau kemarin kan kita kaget aja karena kita disuruh possession gitu. Tapi sekarang semoga aja dengan hadirnya pemain-pemain baru kita ini, ya kita udah apal nih di situasi ini kita harus bermain seperti apa, di situasi ini kita harus bermain seperti apa, pakai skema apa gitu. Jadi ya semoga ini aja. Ini bakal sama diterapin lawan Jepang. Mungkin ya. Mungkin. Dan Jepang lebih tough, tentunya juga kayaknya lebih effort lagi lah ya. Iya, karena kan kalau lawan Jepang ya mereka fisik oke, taktik oke. Jadi ya kita yang harus lebih bekerja keras sih di lawan Jepang. Ya meskipun kabarnya Jepang akan menurunkan skuad lapis 2-nya nanti di pertandingan melawan Australia dan Indonesia, tapi ya kita nggak bisa berharap juga akan itu. Kita juga ya anggap aja ya Jepang gitu. Kita nggak usah mikirin itu lapis 2 plus lapis 1. Tentunya kita harus menyajikan satu penampilan, satu performance terbaik. Semoga Coach Patrick Kluivert bisa mendulang poin maksimal di 2 laga sisa nanti. Betul. Ngingetin lagi, gue mau bagi-bagi jersey seperti yang gue omongin di awal. Dan tentunya ada pertanyaan, di mana pertanyaan ini kalian bisa drop pertanyaan kalian di kolom komentar nanti. Pertanyaannya adalah apa yang susah apa dong? Apa pertanyaannya? Pertanyaannya ini aja deh. Pertanyaannya ini aja deh. Di stadion apakah pertandingan Indonesia lawan Jepang nanti akan dihelat pada 10 Juni? Agak tricky ya itu sebenarnya jawabannya, karena kita juga sebenarnya nggak expect bakal main di situ gitu. Karena ini sedikit flexing juga Pak Tama mau ke sana gitu kan. Jadi buat kalian yang udah tahu dan mau mendapatkan jersey, kalian bisa drop jawaban kalian di kolom komentar. Di stadion apakah pertandingan Jepang melawan Indonesia pada tanggal 10 Juni nanti? Dan buat pemenangnya, bagaimana kalian bisa tahu nggak sih kalian tuh dapat jersey apa enggak? Nah, perlu jawabannya kalian drop di kolom komentar. Nanti buat tahu kalian menang atau enggak, kalian bisa gabung di link Telegram dari +62 Football. Nah, kalian bisa tahu di link Telegram dari komunitas +62 Ada Football. di deskripsi nanti. Nah, linknya bisa kalian cari di deskripsi. Oke.
Sekian buat episode kali ini kita bicara Timnas. Dan tentu kita masih banyak pembahasan Timnas tapi nanti di episode lainnya. Sekian gua pamit, Tama Alvino pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.